Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antonius Riki Hirmawan dengan NIM 232011115. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Muhammad Zainuddin. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses CPU. Salah satu konsep penting dalam sistem operasi. Semoga video ini memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Proses penjadwalan CPU atau Central Processing Unit. Apa itu penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU adalah proses urutan eksekusi dari berbagai proses di dalam CPU yang menentukan performa keseluruhan sistem dengan memungkinkan alokasi sumber daya CPU kepada proses-proses secara efisien menjadi dasar dari multiprogramming. Dengan kebijakan penjadwalan yang tepat, sistem dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya CPU, menghindari kepenuhan, dan memastikan respons sistem terhadap permintaan penggunaan berjalan dengan baik. Mengapa sih kok dibutuhkan penjadwalan CPU? Penjadwalan CPU dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja sistem komputer dan efisiensi penggunaan sumber daya. Penjadwalan CPU merupakan kumpulan kebijakan yang menentukan proses mana yang akan dikerjakan CPU dan berapa lama proses tersebut berjalan. Tugas penjadwalan memutuskan proses yang sedang berjalan, kapan dan selama berapa lama proses berjalan. Algoritma penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah preemptif. Preemptif meliputi RR, round robin, SRF, short remaining, PS, priority scheduling, GS, granted scheduling, dan non-preemptif meliputi VIVO, first in, first out, atau VCFS, first come, first server, SJF, short job first, HRN, HAS, region next, MFQ, multiple feedback queues. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan CPU MFQ, multiple feedback queues. Apa itu MFQ? Proses penjadwalan yang didasarkan pada sistem prioritas proses, prinsipnya adalah setiap proses dapat dikelompokkan berdasarkan prioritasnya. Penjadwalan proses adalah kumpulan kebijakan dari dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan, kapan, dan selama berapa lama proses itu berjalan. Parameter multiple feedback queues. 1. Jumlah antrian. 2. Algoritma penjadwalan tiap antrian. 3. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih tinggi. 4. Waktu menaikkan proses ke antrian yang lebih rendah. 5. Antrian mana yang akan dimasuki proses yang membutuhkan. Sasaran penjadwalan ini adalah mencegah banyaknya aktivitas sweeping dengan cara membagi proses ke dalam beberapa antrian berdasarkan prioritas, memberikan waktu prosesor yang lebih sering kepada proses dengan prioritas tinggi, menyesuaikan prioritas secara dinamis berdasarkan perilaku proses. Dengan cara ini, MFQ mengurangi waktu tunggu proses dan mencegah proses memonopoli CPU, meningkatkan responsivitas sistem dan utilisasi CPU secara keseluruhan. Intinya, MFQ bekerja dengan memberikan prioritas yang lebih tinggi kepada proses-proses yang lebih penting dan membatasi waktu proses untuk setiap proses sehingga meminimalkan terjadinya swapping. Ketentuan sebagai berikut.
Jalankan proses-proses pada ketentuan tertinggi. Jika proses telah menggunakan seluruh kuanta yang dialokasikan, maka proses itu diturunkan kelas prioritasnya. Proses yang masuk untuk pertama kali ke sistem langsung diberikan kelas tertinggi. Setiap antrian memiliki quantum time yang berbeda, di mana quantum time adalah waktu maksimum yang diberikan kepada suatu proses untuk menjalankan instruksi. Penerapan algoritma penjadwalan MFQ, sistem operasi. Penjadwalan proses MFQ digunakan untuk mengatur urutan eksekusi proses-proses yang ada di sistem operasi. Proses-proses interaktif, misalnya editor teks, browser, biasanya memberikan prioritas tinggi agar responsif, sementara proses batch, misalnya kompilasi program, ditempatkan pada antrian dengan prioritas rendah. Penjadwalan IOMFQ dapat digunakan untuk menjadwalkan permintaan I/O. Permintaan I/O yang mendesak, misalnya akses ke memori utama, dapat diberikan prioritas tinggi. Nah, di sini adalah contoh perhitungan preemptif dengan proses dengan waktu kedatangan ada 3 klien, P1, P2, P3, first time-nya adalah 10.25, prioritasnya adalah 3, 1, 2, dan waktu kedatangannya adalah 0, 3, 4. Penyelesaian proses P1, P2, P3, first time-nya 10.25, prioritinya 3, 1, 2, waktu kedatangannya 0, 3, 4. Kita membuat genset terlebih dahulu, yaitu memasukkan first time-nya 0, 10, 10 ditambah dengan 2 menjadi di selasanya P2 dan P3, dan 12 ditambah 5 di selasanya P3. Selanjutnya adalah contoh perhitungan dari preemptif. Proses waiting time. Waiting time P1-nya adalah 0 dan P2-nya 10 dikurang 3, yaitu P2-nya adalah 10 dikurang 3 sama dengan 7. P3-nya adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8. Average atau mencari rata-rata dalam setiap penjadwalan, yaitu 0 ditambah waiting time, 0 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan 3 jumlah proses yang akan dilakukan. Contoh perhitungan yaitu untuk menghitung turnaround time atau TAF. P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 12 dikurang 3, P3-nya adalah 17, 10 tambah 2 tambah 5 dikurang 4. Itu sama dengan 13. Average untuk mencari rata-rata dari turnaround time, yaitu turnaround time tadi 10 tambah 9 ditambah 13 dibagi dengan jumlah proses yang akan dilakukan. Jadi hasilnya adalah 10,7. Nah, berikut adalah contoh dari perhitungan algoritma penjadwalan MFQ. Kita mendapatkan data dari penjadwalan yaitu dengan proses waktu kedatangannya adalah P1, P2, P3 dengan burst time-nya adalah 847, prioritasnya adalah 312, waktu kedatangannya adalah P1 waktu 0, P2 waktu 2, P3 waktu 4. Kita terlebih dahulu membuat gensetnya, yaitu 0 adalah waktu kedatangan yang pertama, lanjutkan P1 menuju P2 adalah burst time yang pertama 8, P2 dan P3 di selanjutnya adalah 8 ditambah 4, jadi 12. Terus yang terakhir adalah 8 tambah 4 tambah 7, yaitu 19. Jadi kita ketemu gensetnya adalah 0, 8, 12, 19. Mencari waiting time. P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 8 dikurang 6, P3-nya adalah 12 dikurang 4 sama dengan 8.
Untuk mencari average atau rata-rata dalam proses berjalan MFQ, waiting time 0 ditambah 6 ditambah 8 dibagi dengan proses yang akan sedang berjalan, yaitu sama dengan 4,6. Nah, di sini kita berikan contoh dari algoritma penjadwalan proses MFQ dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah antrian di barbershop. Saya akan sedikit jelaskan. Peluang masuknya adalah pelanggan A adalah VIP, memesan pijat kepala 15 menit. Pelanggan B reservasi, memesan cukur rambut 30 menit. Pelanggan C walk-in, memesan cukur rambut dengan desain khusus 45 menit. Proses penjadwalannya, antrian awal. A. Prioritas tinggi, masuk ke antrian 1. B. Prioritas sedang, masuk ke antrian 2. C. Prioritas rendah, masuk ke antrian 3. Dua adalah barber melayani pelanggan berdasarkan urutan antrian. Jadi berdasarkan waktu kedatangan jadi adalah barber 1 melayani A dari antrian 1, barber 2 melayani B dari antrian 2, barber 3 melayani C dari antrian 3. Penyesuaian, jika C membutuhkan lebih banyak waktu, misalnya melampaui slot 30 menit, dan ada pelanggan baru di antrian 1 atau 2, pelanggan C diturunkan ke prioritas lebih rendah, sehingga barber bisa melayani pelanggan baru yang lebih prioritas. Layanan baru masuk. Pelanggan D atau VIP datang untuk pangkas rambut 10 menit. D masuk antrian 1 dan segera dilayani menggantikan C jika barber selesai dengan A. Baik, kesimpulan dari algoritma penjadwalan MFQ mempunyai banyak keuntungan. Keuntungan MFQ di barbershop tadi, studi kasusnya adalah barbershop dalam kehidupan sehari-hari. Satu adalah pelayanan optimal, pelanggan dengan kebutuhan cepat tidak perlu menunggu lama. Dua, efisiensi waktu, barber melayani sesuai prioritas dan kemampuan. Tiga, keadilan, pelanggan walk-in tetap mendapat layanan meskipun prioritas lebih rendah. Empat adalah fleksibilitas, antrian dapat disesuaikan dengan situasi. Kesimpulan, penerapan algoritma MFQ memastikan layanan di barbershop berjalan lancar dan memprioritaskan pelanggan tertentu tanpa mengabaikan pelanggan lain. Barbershop dapat meningkatkan kepuasan pelanggan sekaligus mengoptimalkan produktivitas barber. Penjelasan rumus Excel pada saat penjadwalan MFQ yang ditunjukkan dalam gambar berikut adalah langkah-langkah dan rumus yang digunakan. Waiting time adalah waktu total yang dihabiskan proses dalam antrian sebelum dieksekusi. Rumus pada Excel adalah P1 sama dengan 0 karena proses pertama langsung berjalan. P2 finish time adalah finish time P1 dikurang arrival time P2. Jadi waktu selesainya P1 dikurangi waktu tunggunya P2. Kemudian untuk P3 finish time P2 dikurangi arrival time P3, yaitu waktu selesainya P2 dikurangi waktu tunggunya P3. Kita sudah membuatkan contoh juga untuk angkanya, inputan angkanya. Misal di sini adalah yang tertera adalah 10, persennya adalah 10, 25, prioritasnya adalah 3, 1, 2, waktu kedatangannya adalah ke 0, ke 3, dan ke 4. Output akan otomatis akan masuk dalam Gantt chart yang sudah dibuat, yaitu yang pertama adalah 0 dengan waktu kedatangan 0, yang kedua adalah persen 10, ditambah dengan 2, ditambah dengan 5. Jadi 0, 10, 12, 17. Terus selanjutnya kita menghitung setelah kita bisa memasukkan Gantt chart-nya tadi, kita menghitung waiting time. Waiting time adalah P1-nya adalah 0, P2-nya adalah 10 dikurang 1, P3-nya adalah 13 dikurang
Hasilnya adalah 0,78, jumlah totalnya adalah 15, average atau rata-ratanya adalah 5,0. Untuk menghitung turnaround time, yaitu P1-nya adalah 10 dikurang 0, sama dengan 10, P2-nya adalah 13 dikurang 1 adalah 9, 17 dikurang 2 adalah 13. Jumlah keseluruhannya adalah 32, dan average totalnya adalah 10,67. Average totalnya adalah rumusnya jumlah total dari turnaround time tadi dibagi dengan proses yang berlangsung atau proses yang akan berjalan. Di sini ada 3 proses. Jadi 32 dibagi 3. Hasilnya adalah 10,67. Alasan menggunakan Excel untuk penghitungan program MFQ adalah pertama adalah Excel kemudahan dalam visualisasi. Excel mempermudah kita untuk memvisualisasikan dan menata data dengan tabel dan warna yang jelas. Kan ada tabel dan warna-warna yang sangat jelas. Perhitungan otomatis. Excel menyediakan formula yang mempermudah perhitungan kompleks seperti waiting time dan turnaround time hanya dengan rumus sederhana. Yang ketiga adalah efisiensi waktu. Perhitungan manual untuk jadwal dengan banyak proses memakan waktu. Excel memungkinkan otomatisasi perhitungan sehingga lebih cepat. Fleksibilitas. Data bisa diperbarui dan hasil langsung diperbarui secara otomatis. Sangat berguna saat ada perubahan pada waktu kedatangan prioritas atau waktu eksekusi. Analisis lebih lanjut. Dengan Excel, kita bisa menambah analisis tambahan seperti rata-rata, grafik, atau simulasi skenario lainnya. Mungkin itu tadi adalah penjelasan dari proses penjadwalan dengan algoritma MFQ. Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.